tetapi selalu apa namanya menyebut diri dulu Katolik. Nah, di sini ada tendensi Bung Gea, Paman Yusuf, ada tendensi ya, tendensi ingin berbohong gitu. Atau dia bisa berbohong, toh nanti nanti yang akan kena getahnya kan Katolik. Seperti itu. Jadi karena mereka apa ya, perintah 10 perintah Allah itu jangan bersaksi dusta, itu mereka jalankan, tapi lebih halusnya dia memakai ya untuk melawan kata 10 perintah Allah itu, mereka memakai kata dari ayat yang apa uh, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu, Bung Gea. Itu kan lebih mengerikan lagi tuh. Jadi berkali-kali di beberapa pertemanan saya itu beberapa kali mereka mengatakan hal yang sama, tidak berani mengatakan secara jujur gitu. Jadi ya kalau dari cerita video ini saya nggak yakin ya, 100% saya nggak yakin orang ini dari Katolik begitu, Bung ya. Jadi artinya dia kayak seperti framing Katolik untuk tujuan tertentu. Itu dari saya, Bung ya. Lanjut, Bung ya. Monggo Paman Oke, Fadila. Paman Adios. Ya, ya, oke. Karena kita sudah hampir 4 jam, nanti saya rencana live lagi, tapi sekitar jam berapa nanti ada pembahasan lagi. Tetapi nanti kita coba juga ada ada live di DKC ya. Ada seorang yang saya kenal di TikTok juga, beliau ini ya. Badannya penuh tato tapi luar biasa pelayanannya di gereja. Nanti Bapak Ibu juga bisa menontonnya ya. Sedang memberi kesaksian di channelnya DKC. Oke. Karena saya pikir mungkin 8:30 nanti, ya 8:30 atau jam 8 lewat lah, nanti saya live lagi membahas mengenai ucapan kainama yang mengatakan bahwa kita menyembunyikan arti kata Kristus ribuan tahun yang lalu, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu kita closing statement untuk untuk video ini, untuk menanggapi video ini. Tadi saya sudah menunjukkan Nostra Aetate, dokumen KHK dan lain sebagainya. Mungkin nanti di bagian penutup ini juga saya tunjukkan kembali. Silakan Paman Adios sebagai closing statement, Paman, silakan. Halo Paman, Paman Adios, halo. Mungkin sedang mengalami trouble juga ya dengan sinyalnya. Oh ya, silakan Paman untuk closing statement. Iya, oh ya, ya ini sinyal buruk sekali ini. Ya, kalau memang benar ya, waktu yang akan membuktikan, mungkin dia bisa menipu satu saat untuk semua orang, tapi tidak semua setiap saat dia tipu semua orang. Bisa. Mungkin satu saat atau mungkin sepanjang waktu dia bisa menipu beberapa orang, tapi tidak bisa setiap saat dan setiap tempat dia menipu semua orang. Nanti akan terbukti. Tapi saya menarik yang Paman Yusuf tadi katakan. Ya memang betul. Satu sisi secara positif, ya sekaligus negatifnya buat mereka sendiri. Karena ketika mereka mencoba misalnya dengan memframe bahwa ini Katolik, mereka sekaligus membuka kebohongan. Itu artinya kebohongan itu sudah jelas bagi orang Katolik melihatnya dengan jelas. Maka ketika dijelaskan, kebohongan itu akan terbuka. Contoh, tadi data-datanya, misalnya kartu keluarganya sebagai Katolik itu bisa ditanyakan parokinya, ke lingkungan mana, paroki mana, ada di situ. Jadi di situ persoalannya. Jadi sekaligus mereka menonjolkan kebohongan kalau memang bohong. Karena data-data mereka tidak tampilkan. Bagi kita kalau mereka tampilkan data itu tidak apa-apa. Bagi Katolik itu ketika seseorang meninggalkan Katolik bukan berarti Katolik salah. Tidak pernah akan dikatakan begitu.
Jangankan dia, misalnya tinggal 10 orang Katolik yang setia pada gereja, tetap gereja Katolik, tetap kita tetap junjung bahwa memang itu gereja yang didirikan Allah, lalu Yesus Kristus, dan itu yang benar, mutlak untuk kita akui sendiri. Dan bagaimana kita mewartakan keluar dengan cara yang penuh kasih kepada siapapun, tanpa mempengaruhi mereka sebagai misalnya untuk menjadi Katolik atau apa, tetapi memberikan kehidupan dengan berbagai cara untuk kemanusiaan, bahwa nanti kemudian ada yang karena roh bekerja, roh Tuhan bekerja, dan mereka Katolik. Iya, tetapi juga tidak semudah itu. Tadi saya tuyon dengan ini Pak Mendeka C, coba bayangkan itu. Dan di situ Paman DKC dia rasa kesal. Tetapi kalau kita renungkan baik-baik, disitulah satu nilai kita diuji bahwa memang betul kita setia betul atau tidak. Dengan sungguh-sungguh atau tidak, bukan setengah-setengah. Ketika Yesus mengatakan siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Tidak ada dia di tengah-tengahnya. Tidak ada di tengah-tengahnya. Apalagi seperempat, seperenam, tidak ada seperti itu. Dan satu hal lagi, bahwa kebenaran dimanapun yang disampaikan, walaupun itu mungkin menyerupai Katolik, tetapi dia hanya ada dalam satu tubuh Katolik, yaitu tubuh Kristus, yaitu gereja Katolik itu sendiri. Itulah kebenaran itu, dan di dalam kebenaran itu yang diayomi oleh Kristus sendiri. Tetapi kebenaran itu yang disiarkan di luar dari tubuh Kristus, kita belum bisa mengatakan bahwa mereka itu apa benar atau tidak. Tetapi yang kita pastikan bahwa kebenaran dalam kesetiaan iman dan sekaligus seluruh hidup kita di dalam gereja Katolik, dalam iman kita itu yang utuh itu, itulah yang kita pastikan. Barangkali itu saja. Moga-moga untuk teman-teman awam Katolik yang masih muda dan semuanya mungkin bisa belajar lebih banyak di zaman modern ini, yang penyebaran informasi sedemikian masif, kita dilanda oleh banjir, bahkan bencana informasi, tetapi di dalamnya kita harus berhati-hati dengan kritis untuk memilah dan memilih. Kalau dulu kita sulit mencari informasi, sekarang kita sulit mendapatkan informasi yang benar selain kita berusaha untuk mencarinya dan dengan pasti dan belajar lebih banyak lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Paman Adios. Silakan Paman Yusuf bisa memberi juga nasihat ataupun motivasi juga kepada teman-teman Katolik, terutama orang muda ini Paman, yang sering terkecoh dengan informasi bohong dari orang-orang tertentu. Silakan Paman. Ya, terima kasih Bang Dea ya. Mungkin kata penutupnya atau dari saya ya, untuk kita sama-sama berbagi tentang iman kita yang begitu dalam, dan saya rasa ini iman yang betul-betul telah terbukti dengan pertanggungjawaban secara intelektual. Ya, biasanya hembusan dari kalangan yang menyerang kekatolikan atau kekristenan pada umumnya, yaitu bahwa iman kita tidak logik atau iman tanpa pengetahuan. Sebenarnya itu hanya mengelabui, itu hanya menutupi keperkasaan iman kekristenan itu sendiri. Karena sejauh yang saya tahu, di dalam iman Kristen atau Katolik yang khususnya, hanya disinilah keterbukaan dan kejujuran tentang penelitian, bahkan ditelusuri sampai sedaya upaya para ahli untuk membedah kebenarannya secara aktual maupun secara intelektual.
Jadi sesama kita iman Katolik, berbanggalah dengan iman yang begitu dalam dan indah ini. Coba perhatikan bahwa apa yang menjadi arus informasi sekarang ini tentang daya upaya di luar iman kita yang coba untuk menggoyahkannya. Betul-betul mereka akan berusaha untuk menggali dan coba mengorek-ngorek tentang akar iman kita. Tetapi jika kita tahu tentang akar iman kita, maka pokok itu akan tetap berbuah dengan baik. Jadi tentang tanggapan mualaf atau apa ya, kita sikapi bahwa kehendak mereka ketika mereka meninggalkan iman lamanya, iman tentang Yesusnya, itu terserah mereka. Tetapi yang pasti bahwa Yesus Kristus telah hadir dan menyatakannya secara jelas di dalam iman Kristen yang jelas dan transparan. Oleh karena itu berbanggalah dengan iman dan pengetahuan yang baik dari dalam diri kekristenan itu sendiri. Jadi itu saja mungkin berbaginya. Dengan itu juga kalau bisa saya kasih saran juga ya, baik juga untuk Bang Gia sebagai kepala atau pemimpin di sini, bahwa kita Bang Gia bisa memunculkan topik-topik yang lebih menyoroti kehendak kaula muda, terutama tentang kehausan akan pengetahuan sejarah-sejarah gereja ataupun tentang teologi dasar pengetahuan iman kekatolikan. Seperti itu saja Bang Gia, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Paman Yusuf atas masukannya, atas sarannya. Mudah-mudahan ke depan kita terus memberikan topik-topik yang lebih edukatif lagi.